Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Agung Cahyono selaku dosen pengampu praktikum perpajakan di pertemuan ke-9 kali ini. Pada sesi ini kita akan melanjutkan materi pajak penghasilan orang pribadi untuk studi kasus Tuan Brahmana. Sebagaimana yang telah kita bahas di sesi sebelumnya, kita membahas mengenai rekonsiliasi fiskal untuk Tuan Brahmana, dan pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pengisian SPT tahunan 1770. Baik, sebagaimana rekan-rekan yang dapat disaksikan pada screen ini, untuk formulir SPT tahunan Form 1770 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari beberapa form, diantaranya untuk SPT induk di 1770 itu untuk yang halaman pertama. Kemudian di halaman berikutnya di lampiran pertama ada penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Di halaman berikutnya, di lampiran kedua halaman 2, di lampiran pertama halaman kedua, untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi ada penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, penghitungan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, dan penghitungan penghasilan dalam negeri lainnya. Kemudian di lampiran kedua SPT tahunan PPh WPOP terdapat untuk daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Kemudian di lampiran ketiga di SPT tahunan PPh WP orang pribadi digunakan untuk mengisi penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Dan di lampiran keempat atau lampiran terakhir itu dipergunakan sebagai pengisian untuk harta wajib harta pada akhir tahun, kemudian kewajiban utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Jadi terdapat satu bagian induk dan 4 lampiran yang mengikuti bagian induk. Dan untuk teknis pengisiannya berarti teman-teman yang pertama berpatokan pada hasil kertas kerja rekonsiliasi fiskal sebagaimana yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya. Jadi itu sebagai tolak ukur untuk pengisiannya mulai dari pajak penghasilan, mulai dari awal ya, dari perhitungan peredaran usaha atau omsetnya sampai dengan penghasilan kena pajaknya berapa. Dan juga pastinya diikuti dengan penyesuaian atau koreksi fiskal, entah itu koreksi fiskal positif atau koreksi fiskal negatif. Kalau koreksi fiskal positif berarti itu berdampak pada meningkatnya penghasilan kena pajak. Sebaliknya, untuk koreksi fiskal negatif maka akan berdampak pada berkurangnya penghasilan kena pajak wajib pajak yang bersangkutan. Oke, berarti kita akan langsung ke lampiran pertama. Sebagaimana itu adalah langkah pertama kita mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi formulir 1770. Nah, di sini sebagaimana yang dapat rekan-rekan lihat juga, untuk pengisian di SPT tahunan itu kita akan mulai dari penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Jadi makna dari rekonsiliasi fiskal itu di sini kita untuk yang sebelum kita sesuaikan itu adalah perhitungan secara komersial atau secara akuntansi. Nah, di sini difasilitasi pada lampiran pertama SPT 1770. Nah, di sini yang
tulis pada perhitungan secara komersial atau akuntansi, kita pindahkan ke sini. Jadi mulai dari yang pertama adalah peredaran usaha senilai 6 miliar dari studi kasus Tuan Brahmana. Kemudian dikurangi dengan di nomor 1 huruf B, harga pokok penjualan senilai 3 miliar 250 ribu rupiah. Kemudian menghasilkan laba bruto usaha senilai 2 miliar 750 ribu rupiah. Dan terdapat biaya usaha di sini totalnya adalah 1 miliar 658 ribu 750 ribu rupiah. Dan diperoleh penghasilan neto di sini di angka 1 huruf E senilai 1 miliar 91 ribu 250 ribu rupiah. Nah, kemudian terdapat kolom penyesuaian fiskal positif. Nah, di sini ada isian dari angka 2 huruf A sampai dengan huruf huruf K, penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, di situ kita berpatokan dari kertas kerja rekonsiliasi fiskal yang telah kita susun. Jadi itu sebagai patokannya di situ. Jadi untuk kolomnya yang diisi apa, nah itu memang ada di sini yang tidak sama persis, tetapi di situ kita bisa memasukkan yang penting angka yang dari koreksi fiskal itu kita masukkan di kolom yang terdapat di formulir SPT ini. Jadi misalkan di sini penyesuaian fiskal positif di angka 2 di huruf A itu adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya senilai 100 juta rupiah. Kemudian di huruf F di pajak penghasilan senilai 150 juta rupiah. Kemudian di huruf I, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. Itu kita peroleh dari kertas kerja senilai 52.500.000 rupiah. Dan dijumlahkan hasilnya diperoleh senilai 302.500.000 rupiah. Jadi itu untuk khusus penyesuaian fiskal positif. Jadi mesti diingat, fiskal positif, penyesuaian fiskal positif atau koreksi fiskal positif di sini dampaknya adalah akan menambah dari penghasilan kena pajak. Nah, sebaliknya di angka di bawahnya di angka 3 penyesuaian fiskal negatif. Nah, di sini ternyata memang untuk studi kasus Tuan Brahmana tidak terdapat koreksi yang mengakibatkan berkurangnya penghasilan kena pajak atau koreksi fiskal negatif sehingga ditulis 0, sehingga jumlah bagian untuk di angka 4 itu diperoleh perhitungan sesuai dengan angka di kolom adalah 1.393.750.000 rupiah. Nah, ini angka ini paling tidak harus sama dengan perhitungan di kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Itu di situ. Jadi kunci utama di situ di pengisian di pertama di lampiran 1 SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengisi di lampiran berikutnya, yaitu coba kita cek di halaman kedua lampiran 1. Nah, karena data di Tuan Brahmana sesuai dengan kasus di soal memang tidak ada yang perlu diisi di sini, karena di sini untuk pencatatan di kolom A itu untuk bagi yang melakukan pencatatan dengan menggunakan norma. Sementara Tuan Brahmana di sini dia tidak melakukan pencatatan atau perhitungan norma, melainkan dengan metode pembukuan. Sehingga konsekuensinya adalah bahwa pengisiannya dimulai di lampiran 1 halaman pertama. Sedangkan di lampiran 1 halaman kedua adalah digunakan bagi wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan atau norma perhitungan. Sehingga halaman ini kita kosongkan. Kita lanjut ke lampiran berikutnya, yaitu lampiran kedua. Di situ terdapat daftar pemotongan seandainya ada dipotong dari pihak lain. Nah, ternyata memang di sini Tuan Brahmana tidak ada, karena di sini memang bukan sebagai pegawai ya di sini ya. Makanya di sini dikosongkan, kita kosongkan. Kemudian kita berlanjut di lampiran ketiga. Nah, di sini
Bagian A, kolom A adalah penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, di data kasus di soalnya ada beberapa penghasilan final yang diterima oleh Tuan Brahmana. Yaitu di sini kita bisa ketahui di angka pertama, bagian angka pertama, bunga deposito, tabungan, diskonto, SBI, surat berharga negara. Nah, di sini dasar pengenaan pajak atau penghasilan brutonya senilai 8 juta, sehingga PPh terutangnya di sini dia dipotong senilai 20% tarifnya, yaitu senilai Rp1.600.000. Kemudian di angka 4 terdapat jenis penghasilan hadiah undian. Nah, hadiah undian sendiri penghasilan bruto yang diterima oleh Tuan Brahmana senilai 400 juta rupiah, sehingga PPh yang terutang adalah nilainya adalah 25% dari penghasilan bruto. Jadi didapat PPh terutangnya senilai 100 juta rupiah. Kemudian ada di angka 14 yaitu berupa penghasilan dividen. Nah, dividennya secara jumlahnya penghasilan brutonya adalah 125 juta rupiah, sehingga untuk PPh terutang karena ini orang pribadi maka dia akan dikenakan senilai 10% ya dari penghasilan bruto dan bersifat final, maka nilainya diperoleh Rp12.500.000. Sedangkan terdapat penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, di sini adalah istri Tuan Brahmana ternyata berstatus sebagai karyawati swasta. Nah, di sini diketahui di bukti potong 1721A satunya itu penghasilan brutonya senilai 78 juta rupiah. Sehingga PPh terutang sesuai dengan pemotongan yang ada di bukti potong tersebut senilai Rp2.325.000. Sehingga total nilai untuk penghasilan final di sini untuk PPh terutangnya adalah Rp116.425.000. Kemudian untuk di kolom B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak kita kosongkan karena memang tidak ada penghasilan yang meliputi dari isian di kolom B. Kemudian di di lampiran 4 keempat, di sini untuk pengisian harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Kalau di sini kita salin berdasarkan data di soal, di kasus, yaitu kita pindahkan saja dengan rincian yang ada di kasus. Mulai dari bangunan rumah, kemudian sampai dengan perabot rumah tangga, kita isikan sesuai dengan data yang ada, gitu ya. Kemudian untuk kolom keterangan juga disesuaikan juga dengan data yang ada di soal. Sehingga harta perolehannya ditemukan totalnya senilai Rp7.125.000.000. Kemudian untuk kewajiban atau utang pada akhir tahun dari Tuan Brahmana itu sendiri sesuai dengan data di kasus itu ternyata ada pemberi pinjaman dari Bank Mandiri dengan jumlahnya untuk nilai hutang yang tersisa di akhir tahun 2014 adalah Rp750 juta. Dan untuk kolom lampiran dari pertama sampai keempat kita sudah selesaikan. Berarti kita akan mengisi di bagian terakhir di formulir SPT 1770 Tuan Brahmana, yaitu di kolom induk. Nah, di sini adalah bagian yang terakhir kita pengisian ya. Jadi perlu diingat, jadi kalau misalkan rekan-rekan untuk pengisian SPT bukan memulai mengisi di bagian induk terlebih dahulu, melainkan kita isi di bagian lampiran terlebih dahulu. Sedangkan untuk pengisian di bagian induk itu adalah bagian terakhir. Sehingga di sini kita isi di kolom itu tahun pajak 2014 untuk bulan 01 tahun 14 sampai dengan 12 tahun 14 kita cross di bagian pembukuan. Kemudian untuk datanya kita sesuaikan untuk Tuan Brahmana NPWP sesuai data di kasus soal. Kemudian nama wajib pajak Brahmana, jenis usaha atau pekerjaan bebas adalah perdagangan. Kemudian nomor telepon itu sesuai dengan di data. Status kewajiban perpajakan suami istri adalah kita cross di bagian KK. Kemudian untuk isiannya kita berawal dari penghasilan neto
dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas itu 1.393.750.000 rupiah. Nah, kemudian untuk angka kedua sampai angka 4 kosong tidak ada data. Lalu jumlahnya adalah masih sama 1,3 miliar rupiah. Kemudian tidak ada data terkait dengan zakat atau sumbangan keagamaan, itu kita kosongkan. Lalu jumlah penghasilan netonya setelah pengurangan adalah masih sama 1,3 miliar. Untuk kompensasi kerugian tidak ada, kita kosongkan. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak karena tanggungannya adalah 1K1, di sini sesuai data karena ini tahun pajak 2014, maka PTKP-nya adalah kita memakai PTKP di tahun 2014, yaitu Rp28.750.000. Sehingga kalau teman-teman mengisi misalkan kasusnya terjadi di tahun di atas 2016, maka tidak perlu bingung karena dimulai tahun tahun pajak 2016 ke atas sampai dengan sekarang dengan PTKP untuk diri sendiri Rp54 juta, sedangkan untuk status menikah itu Rp4.500.000 dan tanggungan per orang maksimal 3 orang itu masing-masing Rp4.500.000. Kemudian diperoleh penghasilan kena pajak di sini adalah Rp1.365.000.000. Sehingga PPh terutang kita gunakan di pasal 17 ya, itu sesuai dengan lapis atau layernya sesuai dengan penghasilan masing-masing itu diperoleh angka Rp354.500.000. Sehingga PPh yang harus dibayar sendiri di sini kita cross di bagian A itu nilainya Rp354.500.000. Kemudian ada angsuran PPh pasal 25 bulanan itu senilai Rp150 juta. Nah, data angka Rp150 juta itu adalah data yang ada di soal. Kemudian STP kita kosongkan karena memang tidak ada STP PPh pasal 25, sehingga jumlah kredit pajaknya diperoleh Rp150 juta. Sehingga di angka 19 kita cross di bagian A, PPh yang kurang dibayar atau PPh pasal 29 adalah senilai Rp204.500.000 dengan tanggal pelunasan yaitu 30 Maret. Asumsi di akhir bulan berikutnya, misalkan di sini 30 Maret 2015. Sehingga untuk angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya yaitu di angka 21 diperoleh Rp29.541.667 diperoleh dari 1/12 dari jumlah angka 16. Jadi langsung disesuaikan rumusnya aja. Kemudian di bagian lampiran kita cross di bagian B ada SSP, kemudian di bagian C itu laporan untuk neraca dan laba rugi. Kemudian di bagian G perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Kemudian di bagian pernyataan, nah kita cross di wajib pajak tanggal 31/03/2015, nama lengkap Brahmana selaku wajib pajak, NPWP terlampir dan ditandatangani oleh Tuan Brahmana sebagai wajib pajak. Nah, demikian untuk petunjuk teknis tata cara pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi untuk studi kasus Tuan Brahmana. Saya berharap semoga rekan-rekan dapat memahami dari langkah-langkah pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi untuk studi kasus Tuan Brahmana, dan sekiranya ada hal yang perlu dibahas silakan untuk melakukan di bagian diskusi ya. Kita diskusi sesuai dengan jadwal yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Stay healthy dan tetap lakukan hal-hal yang positif selama pembelajaran daring ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.